Allahu 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman semua Forum Media LDK se-Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat template dan poster dakwah beserta tips-tips dan kaidah dalam mendesain menggunakan aplikasi Pixellab. Kenapa sih kita menggunakan aplikasi Pixellab? Karena aplikasi Android ini salah satu aplikasi yang dapat digunakan dalam membuat desain poster dakwah. Karena kan kita banyak melihat orang sering menggunakan Android. Nah, dengan menggenggam smartphone saja, kita dapat menghasilkan karya untuk berdakwah, baik itu di mana saja maupun kapan saja. Baik, sebelum membuat template, seharusnya kita juga sudah mempunyai planning ya. Template kita ini mau dibuat seperti apa, baik itu ukurannya, warnanya, dan lain-lain. Karena template ini bisa menjadikan ciri khas dari akun pribadi kita maupun akun LDK kita sendiri. Nah, baik, dalam membuat template, orang biasanya menggunakan rasio 1:1 atau 4:5. Tapi pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan rasio 4:5. Baik, dalam mengatur ukuran template, kita dapat menggunakan icon titik 3 yang berada di atas layar dan icon persegi berlapis yang ada di bawah layar. Oke, saya akan menekan icon titik 3 yang ada di atas layar, kemudian kita tekan image size, maka akan muncul untuk mengatur rasio 4:5, ukuran biasanya lebarnya itu 1024 dan tingginya itu 1280. Kemudian klik OK. Selanjutnya, untuk mewarnai background atau template, kita bisa klik icon persegi berlapis dan klik color. Nah, di situ ada tulisan color sama gradient. Kemudian kita pilih color dan kita pilih warna putih. Nah, warna itu ada beberapa jenis ya teman-teman. Ada yang color sama gradient. Nah, untuk yang color itu warnanya solid, artinya warnanya benar-benar berwarna putih. Sedangkan jenis kedua itu namanya gradient. Gradient merupakan perpaduan antara warna yang satu dengan warna yang lainnya. Kita juga bisa memadukan warna yang kita inginkan, asalkan warna tersebut cocok dan tidak norak. Contohnya, saya akan memadukan warna merah dengan warna biru. Nah, dapat dilihat sebagai contoh. Adapun situs yang saya rekomendasikan yaitu colorhunt.co. Nah, pada situs ini banyak sekali warna yang bisa kita ambil di sana. Jadi ini merupakan color palette beberapa jenis warna. Baik, kita akan mengambil salah satu warna, kemudian kita screenshot. Kemudian kita klik tambah, kemudian kita klik from gallery, maka kita pilih foto yang telah kita screenshot tadi. Kemudian kita klik color, kita klik gradient, kemudian klik tanda plus, kemudian kita klik icon yang seperti ember tumpah itu, kemudian klik yang seperti tanda pipet tetes, kemudian arahkan ke foto tersebut, klik warna putih, dan yang selanjutnya juga
sama klik yang warna biru tua, kemudian tekan OK. Apabila kita tidak ingin pewarnaan, kita bisa menambahkan background yang ada di galeri kita dengan cara mengklik titik 3 pada icon tersebut, kemudian pilih use image from gallery, kemudian pilih foto yang kita inginkan. Di dalam pembuatan template, kita juga harus melakukan pemilihan warna yang sesuai dengan background. Di sini saya setelah menyediakan palette warna yang sudah saya download, yang akan saya masukkan ke dalam Pixellab ini, yang kemudian akan digunakan untuk combine dengan background yang sudah ada. Nah, di dalam suatu template kita mengenalnya footer. Footernya itu ada di bagian atas, itu biasanya berisi logo, dan footer bawah itu biasanya berisi tentang medsos ya. Nah, untuk menambahkan medsos pada Pixellab ini dengan cara mengklik tanda tambah pada icon di atas, kemudian kita klik teks, kemudian kita tambahkan medsos yang ingin kita buat. Di sini saya akan menambahkan medsos dari FSLDK Sumut. Lalu kita klik icon A. Icon A ini berfungsi untuk mengedit teks. Lalu kita klik size. Size ini untuk menentukan besar atau kecilnya suatu teks yang kita buat itu. Saya mengambil size 13. Kita klik relative position, kemudian kita ketengahkan. Terus kita klik icon color. Kita pilih warna coklat di foto yang kita buat tadi. Caranya sama seperti yang tadi, kemudian OK. Nah, setelah itu kita pilih stylenya kita buat bold aja biar fontnya jelas. Selanjutnya kita copy. Nah, di copy itu kita ubah namanya menjadi medsos yang selanjutnya, itu medsosnya Twitter ya teman-teman. Kita buat perlakuannya seperti yang teks pada teks yang di samping. Semuanya kita buat seperti itu. Setelah kita buat semua medsosnya, maka kita perbesar. Tujuannya untuk merapikan medsos yang kita buat. Caranya yaitu dengan menekan relative position itu untuk sebelah kiri secara otomatis, kemudian kita tekan position untuk memindahkan sesuatu objek secara manual. Dia ada mode by itu semakin besar kita buat pixelnya, maka jangkauannya itu lebih luas. Begitu juga selanjutnya kita rapikan icon yang selebihnya ya teman-teman. Jika dirasa cukup rapi, maka kita tambahkan logo untuk ikonnya. Nama kita tambahkan Facebook. Nah, kita hilangkan layar putihnya dulu teman-teman dengan menekan eraser color. Kita aktifkan enable-nya, kemudian kita tekan color, kemudian kita pilih warna coklat. Kemudian kita kecilkan size-nya. Kemudian kita ketengahkan.
kita susun ke medsos yang udah kita buat tadi, ke FSLDK ya, itu kan akun Facebook. Kemudian icon Facebook ini kita pindah ke tulisan FSLDK Sumatera Utara, ya tulisan untuk name Facebook FSLDK. Selanjutnya kita juga buat seperti yang sebelumnya, caranya sama, kita pindahkan sesuai di mana letaknya. Kemudian bisalah kita rapi-rapikan, kita tambahkan Instagram, terus baru berwarna, terus pindahkan ke tulisan untuk Instagram. Selanjutnya verifikasi untuk web dari FSLDK, yaitu dengan menekan radius ini untuk memperbulat bagian tepi dari suatu bangunan persegi atau persegi panjang. Kemudian kita letakkan dia di bawah tulisan websitenya. Kemudian kita tukar warna tulisannya menjadi warna putih agar dia bisa terbaca. Selanjutnya kita atur posisinya. Setelah semuanya selesai, kita gabungkan footer yang udah kita buat dengan cara menseleksi semua footernya, icon sama tulisannya. Kemudian kita klik icon yang berada di tengah tadi. Selanjutnya kita letakkan posisinya ke bawah, kita perkecil lagi layarnya. Kemudian kita rapikan kembali tata letaknya. Setelah itu kita mulai untuk mengedit footer logo dari FSLDK. Caranya sama seperti yang di bawah, kita buat layer di belakangnya, kita kasih radiusnya, kemudian kita kasih shadow, kita rapikan lagi. Buat serapi mungkin ya, sebisa mungkin rapi. Selanjutnya kita pindahkan logo FSLDK-nya ke depan. Yang latar belakangnya kita rapikan lagi, kita perbesar. Kemudian kita seleksi biar dia mudah dipindahkan. Selanjutnya kita masuk ke proses mendesain poster dakwahnya. Kita masukkan PNG-nya dulu. Di sini ada gambar Al-Quran ya. Kemudian klik OK. Nah, kita atur besar kecilnya.
perlu diperhatikan ya teman, dalam trik mendesain adalah adanya spacing yang lega untuk materinya. Tekan kita gembok ya, supaya dia tidak lari ketika kita mau ngedit yang lain. Kemudian kita tambahkan teksnya itu berupa materinya sudah kita siapkan dahulu ya. Kita salin semuanya. Pertama kita mau buat judulnya dulu. Kemudian baru kita masukkan materinya. Nah, selanjutnya kita akan mengedit untuk bagian judulnya dulu. Perlu yang kita teman-teman ketahui, judul itu harus menjadi pandangan pertama pada poster yang kita buat. Maksudnya, ketika orang memandang poster kita, yang pertama kali orang lihat itu adalah judul, baru materi, setelah itu baru sumbernya. Jadi sebisa mungkin kita membuat judul yang menarik ya teman-teman. Jika kita ingin mengedit jenis fontnya, kita bisa klik font. Setelah itu kita tekan my fontnya. Sebenarnya bisa kita tambahkan font yang udah kita download dengan klik yang tanda berkas itu, kemudian klik yang font yang udah kita download. Nah, kemudian kita cari font yang mau kita gunakan. Saya menggunakan font Montserrat ya teman-teman. Selanjutnya kita edit lagi yang untuk selanjutnya. Kemudian kita edit judulnya sesuai yang kita inginkan. Saya di sini ada make shadow. Dan untuk tulisan surat dari itu kita kasih warna yang sama. Selanjutnya kita buat dia fontnya handwriting, saya menggunakan photograph. Kemudian kita atur jaraknya. Kemudian kita buat efek stroke. Kita atur line spacingnya antara jarak baris yang pertama dengan baris kedua. Kemudian kita buat judulnya itu efek gradien ya teman-teman. Caranya sama seperti yang sebelumnya. Untuk judul alhamdulillah udah selesai teman-teman. Kita lanjut ke materi. Nah, judulnya kita gabungkan dulu ya teman-teman biar dia mudah dipindah-pindahkan. Kemudian kita atur materinya. Oke. Nah,
Selanjutnya kita pisahkan sumber sama materi. Kita atur fontnya. Di sini saya mengambil Montserrat regular. Sedikit tips ya teman-teman, dalam mendesain kita tidak boleh menggunakan 3 lebih jenis font, dan begitu juga warnanya tidak boleh menggunakan 3 warna lebih agar desain kita ini tidak norak dan ramai kali. Nah, dalam suatu poster jika kita memakai judulnya itu bold, misalnya monstera bold, maka kita pakai materinya yang monsteran yang tipis aja teman-teman, supaya dia satu typeface. Typeface adalah satu keluarga dari font tersebut. Kemudian kita atur tata letaknya ya teman-teman, biar dia lebih rapi. Selanjutnya kita buat untuk sumbernya. Perlu kita ketahui bahwa materi harus lebih besar dari sumbernya. Nah, ini sudah hampir jadi ya teman-teman, jadi kita gembok dulu semuanya biar tidak lari. Selanjutnya kita modifikasi sedikit biar nggak terlalu simpel kali ya teman-teman, dengan cara menekan jaring yang ada pada icon yang paling atas. Kemudian kita buat kotaknya itu jadi 4:3 ya, dengan cara mengklik tanda pengaturan, kemudian kita ambil tanda yang tanda panah bulat itu, kemudian kita tukar dia 4:3. Setelah itu kita perbesar ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita tekan tombol save. Kita perkecil shape-nya. Kemudian kita letakkan di antara tengah-tengah jaring. Nah, perlu teman-teman ketahui, jaring ini untuk dia supaya lebih rapi. Mengedit objek berbaris-baris supaya lebih rapi. Itu inti dari jaring ini. Nah, setelah itu kita kasih warna. Nah, selanjutnya shape yang
kita copy ya teman-teman, dan kita letakkan ke sebelahnya lagi. Selanjutnya kita gabungkan semua shape, bisa dipindah-pindahkan, kemudian kita perkecil dan kita atur tata letaknya. Kita atur semuanya lagi supaya lebih rapi lagi ya teman-teman. Mana tahu ada yang masih kurang rapi, jadi kita rapikan lagi. Ini udah selesai ya teman-teman. Selanjutnya kita proses penyimpanan. Nah, di proses penyimpanan ini ada dua, yaitu save as project sama save as image. Save as project ini fungsinya untuk menyimpan project kita, mana tahu di kemudian hari kita ingin mengeditnya kembali. Nah, sebelum menyimpan, kita matikan dulu data selulernya supaya dia itu tidak ada iklannya, karena iklan itu sangat mengganggu ya teman-teman. Setelah itu kita simpan project kita tadi ya teman-teman dengan tulisan poster dakwah forum media. Kemudian selesai. Oke. Ini udah selesai menyimpan projectnya. Project yang kita simpan tadi bisa kita lihat pada lingkaran 3 itu, kemudian ada tanda berkas. Nah, kan udah tersimpan yang di paling atas poster dakwah format, yang tulisan poster dakwah format itu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menyimpan save as image ya teman-teman, yaitu sini ada dua pilihannya ya teman-teman. Itu bawah, semakin dia ke bawah maka dia semakin bagus, maka yang paling bagus adalah ultra. Kemudian untuk formatnya kita pilih yang JPG aja ya teman-teman, karena PNG kan kita nggak ada menggunakan latar yang transparan. Kemudian setelah itu kita save to gallery. Nah, beginilah hasilnya. Allahu 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 Allah, Allahu Allahu Allahu. Yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggalnya, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.